Salam, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari, jemaat Tuhan dimanapun berada yang senantiasa setia mengikuti ibadah online lewat channel Jemaat Masaleh. Kita bersyukur atas kemurahan Tuhan, malam ini kembali kita diperjumpakan melalui ibadah keluarga bersama dengan kekasih-kekasih kita, dengan keluarga Bapak Yervis M. Pakan dan keluarga Bapak John Latanah. Mari kita persiapkan diri dan membuka hati kita menikmati hadirat Tuhan. Kita bangkit berdiri seraya mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 7 ayat 1, ya Tuhan kami puji nama-Mu besar. Ya Tuhan kami puji nama-Mu besar, ya Bapa makhluk-Mu menyanyi bergemar, langit buana laut sekutu semua, malaikat segenap memuji Dikau Jua, kemuliaan-Mu tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silahkan duduk. Bapak Ibu, segenap jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama bermazmur secara responsorial dari Mazmur 78 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala, Yang telah kami dengar dan kami ketahui. dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, Tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian, puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya. dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 53 ayat 1 dan 2. Tuhan Allah telah berfirman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga, hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya.
telinga, jangan menutup hatinya. Yang mau belajar, denganlah firman yang bakar. Tuhan Allah tak berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu mari kita siapkan hati kita, namun sebelumnya kita rendahkan hati untuk berdoa memohon kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Kami memuji Engkau ya Tuhan, mengagungkan nama-Mu yang kudus dan mulia itu. Sebab kebaikan dan kasih-Mu terus kami alami dari hari ke sehari. Layaklah bagi kami bersyukur dan menyembah Engkau. Sekarang kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu bersama-sama dengan keluarga-keluarga kekasih kami, Bapak Yerpis M. Pakan dan Bapak Insinyur John Latana. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk mengerti firman-Mu, dan kami diteguh kuatkan untuk melakukannya. Berfirmanlah, kami telah sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Kitab Filipi pada pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Demikian firman-Nya. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian sabda Tuhan. Amin. Tema perenungan kita, merendahlah demi jiwamu. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, terlebih khusus yang mendapat pelayanan ibadah, yakni keluarga Bapak Yerpis M. Pakan dan keluarga Bapak Insinyur John Latana. Satu pertanyaan yang patut untuk kita renungkan bersama, yakni apakah tujuan utama hidup kekristenan kita?
Apakah tujuan utama hidup saudara dan saya sebagai pengikut Kristus? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka saya mengajak saudara-saudara untuk membaca 1 Yohanes pada pasal yang kedua ayat 6. Sangat indah dicatat di sana. Dikatakan seperti ini, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia ada di dalam Tuhan, ia ada di dalam Kristus, ia wajib, sekali lagi, ia wajib. Wajib untuk apa? Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya bahwa tujuan utama hidup sebagai orang Kristen adalah menjadi seperti Kristus, menjadi serupa dengan Dia, serupa dengan Tuhan Yesus. Setiap orang Kristen harus meneladani Kristus dalam hidupnya dan mengikuti jejak hidupnya sehingga kita serupa dengan Dia. Memang banyak orang Kristen berkata, mana mungkin kita bisa sama seperti Kristus? Mana mungkin kita bisa serupa dengan Tuhan? Mana mungkin kita bisa sama seperti Tuhan? Untuk berdebat di sekitar ini, saudara-saudara, kita hanya membuang-buang tenaga, waktu, pikiran. Tetapi kalau kita mau jujur, siapa sebenarnya kita? Bagaimana cara Tuhan menciptakan kita? Tidakkah saudara dan saya diciptakan segambar dan serupa dengan Allah? Dan Mazmur pasal 8 sangat tegas menyatakan bahwa Engkau menciptakan manusia hampir sama seperti Allah. Memang di dalam keilahiannya tentu kita tidak akan pernah bisa dan tidak akan mungkin sama seperti Kristus. Tetapi dalam aspek kemanusiaannya, tentu kita dapat seperti Dia. Dalam tataran inilah, saudara-saudara, maka Paulus menuliskan kitab ini dan dialamatkan kepada umat Kristen yang ada di Filipi. Dalam aspek kemanusiaannya, Tuhan Yesus telah meninggalkan teladan yang wajib hukumnya untuk kita lakukan. Yang pertama, yakni kerendahan hati. Alkitab mencatat yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Catat dan camkanlah hal ini, saudara-saudaraku. Yesus Kristus adalah pribadi yang rendah hati. Dia datang ke dalam dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Sekali lagi, ia datang ke dunia ini tidak untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Orang yang rendah hati, saudara-saudara, adalah orang yang tidak semata-mata memikirkan dirinya dan mencari pujian bagi dirinya sendiri. Orang yang rendah hati adalah orang yang merasa dirinya tidak lebih hebat daripada orang lain. Ia sadar bahwa orang lain pun bisa hebat daripada dirinya, sekalipun ia lebih di atas daripada orang lain. Orang yang rendah hati menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Orang yang rendah hati adalah orang yang rela melayani karena menyadari bahwa dirinya adalah hamba Tuhan. Tetapi banyak orang Kristen tidak menyadari akan hal ini. Baru memiliki harta dalam jumlah yang besar. Istilah orang sekarang OKB, orang kaya baru. Lalu keadaan itu menjadikan dia tinggi hati,
dan menganggap rendah orang lain. Ketika menjadi pejabat, semua orang dipandang sebagai bawahannya, dan yang tidak sejalan dengan dia berusaha disingkirkan. Ada pula seorang hamba Tuhan atau pendeta, ketika ia sudah mendapat gelar tinggi, jam tayang pelayanan telah melebihi hamba Tuhan yang lainnya, dipanggil ke sana kemari untuk melayani, dan ketika ia melayani membuat orang terkagum-kagum atas khotbahnya, kemudian dia lupa diri. Lalu pertanyaannya ialah, apa lebihnya kita dari Tuhan? Apa lebihnya saudara dan saya daripada Tuhan? Tidakkah ia setara dengan Allah, bahkan Allah itu sendiri? Ia meninggalkan teladan ini. Ia tunduk di depan kaki murid-muridnya. Ia menanggalkan jubah kebesarannya. Ia mengikat kain lenan di pinggangnya. Ia menuangkan air ke dalam basi. Lalu di bawah kaki murid-murid ia membasuh kaki mereka satu persatu. Apa lebihnya saudara dan saya dari Tuhan? Kalau Tuhan yang begitu agung, lebih mulia, yang memiliki segala-galanya, bahkan hidup kita adalah miliknya, menyatakan hal yang demikian, tidak salah. Jikalau penulis 1 Yohanes mengatakan wajib hukumnya kamu hidup sama seperti Kristus. Apa lebihnya kita dari Tuhan? Bukankah Dia itu adalah raja di atas segala raja? Di hadapannya kita harus bertekuk lutut. Tetapi faktanya ia mengosongkan dirinya. Artinya apa? Ia mematikan egonya. Dan itu dibuktikan di Taman Getsemani. Ia berusaha untuk meminta kepada Bapaknya, kalau boleh lalukanlah cawan ini daripadaku. Tetapi dalam hal ini jangan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Ia betul-betul mematikan semua bentuk keinginan dirinya, kesenangan dirinya. Ia hanya mengingat orang lain, mengingat saudara dan saya, mengingat dunia dan manusia yang telah ada dalam cengkraman dosa. Ia rela tubuhnya menjadi korban. Lalu kita yang berdosa beroleh selamat. Tidak salah saudara-saudara, jikalau Yesus meninggalkan pesan ini tentang hal kerendahan hati. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Ini hal yang paling sulit dilakukan oleh manusia. Menghambakan diri untuk yang lain. Memberikan kehidupan untuk orang lain. Mengorbankan kesenangan demi orang lain. Terlalu banyak di antara kita tidak merasa senang kalau orang lain senang. Tetapi justru merasa senang ketika orang lain susah. Hal yang kedua saudara-saudara, yakni ketaatan. Tuhan Yesus adalah teladan utama dalam hal ketaatan. Dia taat melakukan kehendak Bapa, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu yang dicatat dalam bacaan kita. Dan karena itu ia berkata,
Yohanes pasal 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Tuhan yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan itu. Hal ini mau menegaskan kepada kita bahwa tidak ada alasan atau dasar lain untuk menjadi bahagian dari kehidupan yang dimuliakan di hadapan Tuhan selain kita hidup taat melakukan perintah dan kehendak Tuhan. Karena apa saudara-saudara? Filipi pasal 2 ayat 9. Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, karena ia telah menyatakan ketaatan itu sampai pada akhir hidupnya. Sudahkah kita melakukan kehendak Tuhan dengan penuh ketaatan? Sebuah pertanyaan yang patut untuk kita renungkan. Dan perhatikanlah saudara-saudara, kata taat di dalam bahasa aslinya adalah menyenangkan seorang Tuhan yang kita layani. Menyenangkan orang yang sedang kita urus. Menyenangkan orang yang sedang kita layani. Sekali lagi itu. Membuat hatinya bangga, membuat hatinya senang. Ketika seorang hamba telah melakukan pekerjaan itu dengan baik, sehingga tuannya senang, sehingga tuannya bangga, sehingga tuannya bahagia, sehingga tuannya tersenyum, maka ia akan turut merasakan kebahagiaan itu sendiri. Bahkan sang tuan itu akan berkata kepadanya, mari ambil bahagian dalam kesenangan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, dua hal ini patut kita lakukan dalam kehidupan kita. Sekiranya kita mau menyelamatkan diri kita. Yakni rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan dan taatlah melakukan kehendak-Nya. Jikalau kedua hal ini kita lakukan, maka Kristus membuka jalan bagi kita. Minta apa saja yang engkau inginkan kepada Bapa di sorga di dalam namaku, maka kamu akan menerimanya. Kiranya Roh Kudus memateraikan firman ini. Amin. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, tiba saatnya kita menyatakan ungkapan syukur kita bersama dengan keluarga Bapak Yervis M. Pakan dan keluarga Bapak John Latana. Mari kita menyatakan ungkapan syukur kita lewat persembahan dengan nats pembimbing buat kita semua dari Mazmur 76 ayat 12. Bernasarlah dan bayarlah nasarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti. Sambil membawa persembahan, kita diiringi dengan lagu di sini aku bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir Tuhan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan.
Mari saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji bagimu ya Allah Bapa di sorga, untuk kasih dan kebaikan-Mu yang terus kami alami, sehingga kami masih dimungkinkan untuk menikmati persekutuan yang indah di dalam doa, di dalam puji-pujian, dan di dalam mendengarkan firman-Mu. Dan kami bersyukur bahwa keluarga Bapak Yerpis Empakan bersama dengan keluarga Bapak John Latana menjadi mimbar pelayanan pemberitaan firman bagi seluruh umat-Mu yang boleh menyaksikan tayangan ini. Karena itu, bersama kami berdoa untuk kekasih-kekasih kami, untuk keluarga Bapak Yerpis. Tuhan terus berkati. Tuhan nyatakan kasih dan rahmat di dalam segala perkara kehidupan yang dijalani. Terlebih pada hari ini, kekasih kami Bapak Yerpis, boleh Tuhan pertambahkan usianya setahun lagi. Ini adalah karya yang hanya mungkin dilakukan oleh Tuhan sendiri. Sebab apalah kami tak dapat menambah barang sehasta dari perjalanan hidup kami. Dan ketika pertambahan usia Engkau anugerahkan, senantiasa melahirkan sukacita dan pengucapan syukur. Seraya doa dipanjatkan kepadamu. Kasih dan kebaikan-Mu akan terus dinyatakan dalam perjalanan kehidupan ke depan. Mengaruniakan hikmat dan kearifan kepada Bapak Yerpis di dalam tugas dan pekerjaannya setiap hari, di mana Tuhan tempatkan dia untuk hidup dan berkarya. Lapangkan jalan baginya untuk jenjang karir, dan berkati setiap karya-karyanya, sehingga boleh mendatangkan yang terbaik demi kelangsungan kehidupan. Senantiasa ada yang disisikan, dipersembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu, dan juga dapat berbagi kasih dengan orang lain. Berikan kuat dan sehat badani kepadanya, serta hikmat di dalam menuntun dan mengarahkan kehidupan rumah tangga. Diberkatilah istri kekasih dalam tugas dan tanggung jawab sebagai seorang ibu di tengah keluarga, teman hidup bagi sang suami. Dikaruniakan kuat dan sehat badani kepadanya, hikmat di dalam menata kelola kehidupan rumah tangga, dan Tuhan senantiasa menyendengkan telinga pengasihan-Mu untuk mendengar setiap doa dan harapannya, dan memberkati setiap pekerjaan dan usahanya, sehingga ia senantiasa menerima yang baik daripada-Mu, dan Tuhan dipermuliakan. Memberkati kedua anak kekasih di dalam tumbuh kembangnya mereka di dalam harapan untuk meraih masa depannya. Tuhan lapangkan jalan bagi mereka, sehingga boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan anak-anak yang sukses meraih hidup dan masa depannya. Dan kami bersyukur untuk anak kekasih Yerika, yang pada tanggal 18 September yang lalu Tuhan pertambahkan usianya setahun lagi. Kiranya hal itu akan terus menuntun semangatnya untuk meraih harapan dan masa depan. Kiranya pertambahan usia itu akan menumbuhkan imannya bahwa Engkau baik kepadanya, sehingga di dalam kehidupannya Tuhan dipermuliakan. Memberkati orang tua dan seluruh kaum keluarga dimanapun mereka berada. Kasih dan rahmat-Mu selalu melingkupi hidup mereka. Hamba berdoa untuk keluarga Bapak John Latana. Tuhan, Engkau mengerti akan kehidupan kekasih kami Bapak Latana. Sudah sekian lama dalam kelemahannya, tetapi kami tetap bersyukur kepada-Mu, karena Engkau terus mengizinkan kehidupan itu dinikmati di dalam kebersamaan dengan anak-anak dan cucu-cucunya. Kami yakin dan percaya dalam kelemahan sekalipun, selalu ada rencana Tuhan yang terindah dalam kehidupannya. Karena itu perteguh iman dan pengharapannya, sehingga ia terus bersandar kepada kasih dan kuasa-Mu. Dan di dalam kelemahannya, ia terus memuliakan nama-Mu.
Tak hentinya kami mohon, kiranya Tuhan berkenan, pulihkanlah keadaannya. Hamba berdoa untuk ibu rumah tangga, di dalam tata kelola kehidupan rumah tangga, Kurniakan kuat dan sehat badani kepadanya, hikmat dan kearifan-Mu, agar ia mampu untuk mengemban tanggung jawabnya di dalam menata kelola kehidupan rumah tangga, walau suami kekasih dalam kelemahan. Kami bersyukur bahwa pada tanggal 25 September yang lalu, Tuhan pertambahkan usia setahun lagi kepadanya, sehingga boleh genap berusia 75 tahun. Usia yang panjang, Tuhan karuniakan, dan sampai pada saat ini ia tetap kuat dan sehat. Tidakkah hal itu menjadi kebanggaan baginya? Dan terus melayani Tuhan bersyukur kepadamu. Lapangkan jalan untuk setiap harapannya. Karuniakan hikmat di dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab pelayanannya. Biarlah apapun yang ia kerjakan boleh mendatangkan yang terbaik bagi kehidupan rumah tangga dan demi hormat bagi nama-Mu. Hamba berdoa untuk anak kekasih Iren bersama suami kekasih Yosi Tompul yang ada di Jakarta. Tuhan memberkati dalam kehidupan dan dalam pekerjaan. Tuhan berkati kehidupan rumah tangga, sehingga dalam kehidupan rumah tangga senantiasa Engkau dimuliakan. Bersama dengan kedua anak kekasih Kevin dan Olivia, Tuhan terus berkati anak-anak ini dalam tumbuh kembangnya dan di dalam pendidikannya. Hamba pun berdoa buat anak kekasih Anne di dalam pekerjaannya selaku notaris. Tuhan terus lapangkan yang terbaik untuk usaha, untuk pekerjaannya, untuk karirnya. Biarlah ia senantiasa menerima yang terbaik daripada-Mu, dan Tuhan senantiasa dipermuliakan. Buat anak kekasih Kesia, dalam penyelesaian studi koasnya, Tuhan terus campur tangan, Tuhan terus lapangkan jalan, sehingga ia boleh berhasil dan Tuhan dimuliakan di atas segala-galanya. Hamba berdoa bagi anak kekasih Nina bersama dengan suami kekasih Benoni Saranga dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pekerjaan. Tuhan berkati mereka, lapangkan yang terbaik untuk kehidupan bersama di tengah keluarga. Damai sejahtera-Mu terus melingkupi hidup mereka, sehingga mereka senantiasa memuliakan Engkau dalam segala hal. Buat anak dan cucu kekasih kami Belva, di dalam pertumbuhannya, Tuhan terus berkati, agar boleh bertumbuh baik fisik dan rohaninya, seturut dengan kehendak-Mu, sehingga kelak ia boleh menjadi pribadi yang dewasa, membanggakan keluarga, dan menjadi hormat bagi nama-Mu. Buat Oma Belva yang ada di Sangalla, dalam masa tuanya, Tuhan berkati, Tuhan nyatakan yang terbaik, sehingga ia senantiasa memuliakan Engkau. Hamba berdoa untuk anak kekasih Mikael Latana yang ada di Bandung dan sekarang ini menjalani penataran untuk studi lanjut. Biarlah dilapangkan jalan baginya untuk meraih harapannya. Pun demikian harapan untuk mendapatkan pasangan hidup, kiranya Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan buat orang tua yang ada di Toraja dan seluruh kaum keluarga dimanapun mereka berada. Tuhan berkati mereka semua. Hamba berdoa, kiranya Tuhan berkenan atas korban syukur yang telah dinyatakan oleh keluarga-keluarga kekasih kami dan semua anak-anak Tuhan. Biarlah persembahan itu dapat ditata kelola dengan baik demi kelancaran pelayanan di tengah-tengah jemaat kami. Tuhan membuka tingkap di langit-Mu, mencurahkan berkat atas kehidupan kami semua, sehingga dalam menjalani hidup ini kami tak akan pernah berkekurangan, namun senantiasa berkecukupan dan Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa untuk seluruh umat-Mu di Jemaat Masale. Pun demikian buat anak-anak Tuhan yang setia menyaksikan tayangan dari Jemaat Masale. Diberkati dan dirahmati hidup mereka, dilapangkan jalan untuk meraih yang terbaik demi hari depan yang lebih baik. Sehingga semuanya boleh merasakan dahsyatnya kuasa-Mu dan Tuhan senantiasa dimuliakan. Diberkati dalam kehidupan rumah tangga, diberkati anak-anak cucu dalam tumbuh kembangnya dan di dalam meraih masa depan.
memberkati opa-opa dan oma-oma. Kiranya mereka tetap kuat dan sehat di dalam menjalani kehidupan. Dan semua anak-anak Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan melawat mereka masing-masing dan memulihkan keadaan mereka seperti sedia kala menurut ukuran kasih karunia Tuhan. Diberkatilah kekasih kami, Ibu Ripka Rombok, di dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan bersama di tengah jemaat. Pun demikian, di tengah-tengah kehidupan keluarga, bersama dengan suami, di dalam menuntun dan mengarahkan kehidupan anak-anak karunia Tuhan. Diberkatilah kehidupan hamba-Mu dalam pelayanan di tengah jemaat ini. Kiranya terus dimampukan untuk melayani umat-Mu dalam takut akan Tuhan. Memberkati istri hamba-Mu di dalam tugas bersama melayani umat-Mu di sini. Biarlah di dalam kebersamaan berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan sidang jemaat-Mu. Memberkati anak-anak hamba-Mu seisi rumah tangga hamba-Mu di dalam meraih hidup dan masa depan mereka, sehingga semuanya boleh merasakan dahsyatnya kuasa-Mu dan Tuhan dimuliakan. Diberkati Pina, diberkati Cali dan Nando, kasih dan rahmat-Mu akan terus melingkupi kehidupan mereka di dalam melayani Tuhan sejauh hidup yang Tuhan izinkan kepada mereka. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati pemerintah bangsa dan negara kami. Kiranya negeri ini tetap aman dan berdamai sejahtera. Inilah doa kami, inilah ungkapan syukur kami, bersama dengan kekasih-kekasih kami, Bapak Yervis M. Pakan, dan keluarga kekasih kami, Bapak Insinyur John Latana. Kami sampaikan doa dan syafaat kami, di dalam nama Tuhan Yesus, yang selalu setia, mengajarkan kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat kita bangkit berdiri dan kita angkat pujian Selamat di Tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, merendahlah demi jiwamu. Mari kita nyatakan kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Pun demikian ketaatan kita di dalam melakukan segala kehendak-Nya. Yakin dan percayalah, jikalau hal demikian senantiasa mewarnai kehidupan kita, maka kasih dan berkat-Nya akan selalu dinyatakan dalam kehidupan kita. Arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian silakan duduk. Kami sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa besok kita akan melaksanakan seperti jam yang biasa 19.00 waktu Indonesia bagian tengah, renungan dan doa malam, dan senantiasa didedikasikan bagi saudara-saudara yang dalam kelemahan tubuh. Karena itu untuk pelayanan doa
yang berkerinduan untuk dibawa di dalam doa, kiranya menyampaikan kepada kami siapa nama yang akan kita doakan. Pun demikian kami mau sampaikan bahwa pada hari Jumat pukul 09.00 waktu Indonesia bagian tengah, kita akan melaksanakan ibadah penyiapan pelaksanaan perjamuan kudus sedunia, yakni pemberkatan atas roti dan anggur. Karena itu kepada Bapak Ibu yang tidak dapat kami jangkau, baik itu yang di luar daerah, di luar kota, di luar provinsi, bahkan saudara-saudara yang berkerinduan untuk ikut bersama-sama dengan jemaat Masale melaksanakan ibadah perjamuan kudus sedunia pada waktu pelaksanaan ibadah pukul 09.00 dapat menyiapkan roti dan anggur supaya dapat kita berdoa bersama-sama untuk kita nikmati sebagai tubuh dan darah Kristus pada hari Minggu tanggal 4 Oktober yang akan datang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan ke liturgis. Bapak Ibu kekasih Tuhan, demikianlah rangkaian ibadah keluarga pada malam hari ini bersama dengan keluarga Bapak Yervis Empakan dan keluarga Bapak John Latanah. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Joni Delima STH telah menjadi berkat bagi kita sekalian pada malam hari ini lewat pemberitaan firman Tuhan. Kiranya terus diberi kuat dan sehat selalu, diberkati dalam tugas panggilan pelayanan dan dalam keluarga. Terima kasih juga kepada semua pihak yang terlibat dalam kebersamaan pelayanan pada malam hari ini. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Selamat malam.